Halo, perkenalkan nama saya Asriani Rosaria Riada, NIM 2020-6144 dari kelas C mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat satuan acara penyuluhan atau SAP. Nah, untuk itu, sebelum saya memberikan contohnya, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat SAP. Yang pertama, kita harus menemukan masalah yang ada di masyarakat untuk kita lakukan penyuluhan. Kemudian, kita menentukan sasarannya. Jadi, sasaran yang akan kita berikan penyuluhan itu siapa? Kita akan menentukannya setelah kita menemukan masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kita menentukan waktu pelaksanaan penyuluhan. Setelah itu, kita akan menyiapkan materi atau bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan penyuluhan. Nah, adapun beberapa komponen-komponen yang kita perlukan atau yang harus ada di dalam satuan acara penyuluhan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, setelah latar belakang, komponen berikutnya adalah tujuan, baik tujuan umum dan tujuan khusus, atau biasa disebut dengan tujuan instruksional umum dan juga tujuan instruksional khusus. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam komponen ketiga ini adalah pelaksanaan kegiatan, itu terdiri dari beberapa, yaitu pertama teknik, kemudian sasaran penyuluhan, metode yang digunakan, media dan alat, waktu dan tempat, dan juga setting tempat. Nah, komponen selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, evaluasi struktur, kemudian evaluasi proses, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil. Nah, komponen yang berikutnya yaitu memaparkan materi penyuluhan sesuai dengan topik yang sudah diangkat dari masalah yang didapatkan di masyarakat. Setelah itu yang terakhir yaitu penutup. Nah, baik, di sini saya akan langsung saja memberikan contohnya. Sebelumnya saya sudah membuat contoh dari SAP dan saya akan menunjukkan formatnya. Baik, di sini sudah ada formatnya. Nah, ini adalah satuan acara penyuluhan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat SAP itu tentang HIV/AIDS. Oke, di sini ada bagian covernya, cover awalnya. Di sini adalah satuan acara penyuluhan. Satuan acara penyuluhan tentang HIV/AIDS. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini disusun oleh siapa? Kita tulis. Di sini kita ketikkan. Misalnya atas nama saya, ini saya ada, kemudian kita ikuti dengan NIM. Nah, seperti ini. Kemudian khususnya ya, sekitar seperti ini. Oke. Setelah itu kita geser ke bawah. Nah, ini kita rapikan lagi. Nah, ini untuk bagian cover awalnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada satuan acara penyuluhannya. Di sini sudah ada formatnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam satuan acara penyuluhan itu ada beberapa komponen. Ada latar belakang, tujuan, mulai dari tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan ada pelaksanaan kegiatan pada topik, sasaran, metode, media, dan alat, dan juga waktu dan tempat. Nah, di sini ada setting tempatnya. Kemudian, komponen berikutnya adalah proses kegiatan, yaitu pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada pembukaan, dari pembukaan, sampai pelaksanaan, dan juga penutup. Nah, yang terakhir yaitu bagian evaluasi. Nah, ini ada evaluasi struktur, evaluasi proses, dan juga evaluasi hasil. Oke,
Selanjutnya kita akan melaporkan materi penyuluhannya, dan yang terakhir ada penutup, dan juga ada daftar pustaka, itu sumber tempat kita mengambil materi-materinya. Oke, baik. Kita langsung saja. Pertama, kita masukin komponen yang pertama. Nah, tadi covering kita sudah isi ya. Kita akan bahas tentang satuan acara penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada mulai dari pokok bahasannya. Nah, pokok bahasan kita, sini kita ketikkan ya. Tadi kan kita sudah menemukan masalah, yaitu penyakit HIV/AIDS. Nah, sasaran kita siapa? Nah, di sini misalnya sasarannya adalah siswa-siswi SMA negeri 1. Ini di daerah saya, jadi rujukannya seperti itu. Nah, untuk tanggal pelaksanaannya kapan? Nanti kita akan laksanakan, yaitu Senin 22 Mei 2023. Nah, kita mulainya dari jam berapa? Kita mulainya dari jam 09.30 sampai dengan 10.15. Oke, jadi ini waktu Indonesia bagian barat. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah di SMA Negeri 1. Nah, waktu penyuluhan. Nah, ini kan tadi kan mulai dari jam 9.30 sampai dengan jam 10.15. Berarti waktu penyuluhannya adalah 45 menit. Ini sudah bagian awalnya sudah. Nah, sekarang kita masuk pada komponen selanjutnya, yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita akan memaparkan mulai dari fenomena yang ada di masyarakat. Nah, oke, ini saya akan menyampaikannya ya, misalnya seperti ini. Nah, itu AIDS merupakan salah satu AIDS merupakan salah satu penyakit ini yang ini seperti ini. Oke, nah selanjutnya ya, diabetes merupakan kita masuk pada latar belakang, merupakan salah satu penyakit
memiliki jumlah seksual yang mempunyai berbagai fenomena, seperti fenomena luminitas, yaitu jumlah penderita, yaitu jumlah penderita, yaitu jumlah penderita, jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil daripada jumlah penderita yang sebenarnya. Oke. Nah, di sini sebelumnya sudah membuat latar belakangnya dengan peristiwa waktu, saya akan nyoba tugasnya untuk masuknya ke sini untuk melengkapinya. Oke, ini adalah misalnya ini adalah contoh dari pembuatannya. Jadi di sini kita mau membuat latar belakangnya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan lagi untuk masuk ke tujuan instruksional dan juga tujuan instruksional umum dan juga tujuan instruksional khusus. Nah, pertama kita masuk pada tujuan instruksional umum. Oke, di sini untuk tujuan instruksional umumnya yaitu setelah mengikuti setelah mengikuti pilihan diharapkan peserta mampu memahami dan mengerti tentang HIV AIDS. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat tujuan instruksional proses. Ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan AIDS. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan AIDS. Kemudian poin yang berikutnya adalah memahami cara penularan HIV. Kemudian poin berikutnya adalah mengetahui dan memahami hal-hal yang tidak dapat menularkan yang tidak dapat menularkan HIV/AIDS. Nah, berikutnya mengetahui tanda dan gejala dari HIV/AIDS. Nah, terakhir memahami cara pencegahan HIV/AIDS. Oke, nah ini untuk tujuannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan kegiatan. Nah, mulai dari topik. Nah, topiknya kan tadi tentang HIV/AIDS. Jadi kita ketemu di sini HIV/AIDS. Oke, sasarannya siapa? Sasarannya adalah di sini sasaran penyuluhan
sasaran penyuluhan adalah siswa-siswi di siswa-siswi di SMA di jurusan Pendewasaan. Ini, nah kita menggunakan metodenya apa? Di sini kita menggunakan metodenya yang pertama yaitu ceramah, yang kedua yaitu tanya jawab. Selanjutnya kita masuk pada media dan alat. Nah, media dan alat yang kita butuhkan di sini adalah pertama kita membutuhkan leaflet. Kita menuliskan media-media dan alat yang kita butuhkan. Nah, di sini untuk melakukan penyuluhan tentang leaflet, kita membutuhkan leaflet, whiteboard, dan juga kita membutuhkan LCD. Nah, kemudian waktu dan tempat. Oke, kita masuk pada waktu dan juga tempat. Nah, hari tanggalnya tadi adalah Senin 22 Juni 2023. Nah, untuk jamnya adalah 09.30 sampai dengan 10.15 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk tempatnya adalah ruang serbaguna, ruang serbaguna, SPM, Nah, di sini untuk setting tempatnya, nanti untuk setting tempat penyuluhan kita harus memiliki seperti ini ya. Jadi penyuluhannya di depan, kemudian di sini ada. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya, di sini udah ada mulai dari persenjataan, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Nah, di sini saya membuat contohnya ya. Ini pertama pembukaan ucapan salam, mengungkapkan diri, menghormati dan juga bahasa yang digunakan, dan juga menjelaskan tujuan dan juga topik. Nah, itu waktunya adalah 5 menit. Nah, di sini kan kegiatan penyuluh adalah memberikan mengucapkan salam. Di sini juga ada kegiatan peserta, yaitu menjawab salam, perhatikan, menyepakati kontrak, dan juga memperhatikan. Nah, selanjutnya untuk bagian pelaksanaannya adalah menggali pengetahuan peserta. Nah, tadi tentang HIV. Jadi, menggali pengetahuan peserta tentang HIV. Jadi, sejauh mana pengetahuan mereka. Nah, kemudian peserta akan memberikan pendapat. Nah, kemudian kita memberikan komen positif kepada peserta yang sudah memberikan pendapat. Nah, setelah itu, kita akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Nah, selanjutnya kita melakukan observasi respon peserta selama kegiatan berlangsung. Nah, kemudian kita memberikan kesempatan peserta untuk bertanya ulang materi yang belum jelas. Nah, jadi di sini ada kegiatan dari peserta itu mendengarkan, kemudian mereka juga mendengarkan. Nah, itu waktunya adalah 30 menit. Nah, bagian pelaksanaan ini adalah bagian di mana kita menjelaskan materi dan kita melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Nah, jadi waktunya adalah 30 menit. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini kita akan melakukan evaluasi materi yang diberikan, yaitu dengan tanya jawab. Nah, seperti kita melakukan tanya jawab, yang dilakukan peserta adalah memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Kemudian setelah itu kita memberikan saran dan mengucapkan salam penutup. Nah, di sini jalan peserta itu memperhatikan dan juga menjawab. Nah, untuk bagian penutup ini adalah 10 menit. Nah, tadi kan waktu pilonya adalah 45 menit kan. Nah, jadi dibagi penutup 10 menit, kemudian pelaksanaan 30 menit, dan pembukaan 5 menit. Oke, selanjutnya komponen selanjutnya itu evaluasi.
Nah, bagian evaluasi ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria evaluasi itu pertama evaluasi struktur, kegiatan bimbingan terlaksana sesuatu. Kita tulis ini strukturnya kegiatan bimbingan terlaksana sesuatu. Kemudian peserta penyuluhan dapat hadir sesuai rencana. Nah, kemudian evaluasi proses. Nah, bagian evaluasi proses ini, misalnya peserta berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian selama penyuluhan berlangsung, semua peserta dapat mengikuti dengan penuh perhatian. Nah, selanjutnya terakhir yaitu evaluasi hasil. Di bagian evaluasi hasil diharapkan peserta mampu menyebutkan menyebutkan kembali tentang tentang HIP. Nah, ini adalah contoh dari evaluasi. Nah, kita akan masuk pada komponen berikutnya, yaitu tentang materi penyuluhan. Nah, materi penyuluhannya kan adalah tentang HIV/AIDS. Kita misalnya di sini HIV/AIDS. Nah, bagian HIV/AIDS ini kita masukkan komponen bicara, kita akan membahas tentang misalnya itu tentang pengertian HIV/AIDS. Ini kita akan bahas tentang pengertian HIV/AIDS. Nah, di sini kita akan masukkan materinya. Oke, sekarang saya sudah punya materinya dan saya akan masukkannya ke sini sampai ini. Hmm, 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 hmm. Ini sih, enggak gitu. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya di sini sudah mengcopy tentang HIV/AIDS. Nah, di sini sudah ada materinya tentang HIV/AIDS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, ada cara penularan, kemudian ada hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV, kemudian ada gejala klinis, dan ada beberapa fase juga yang akan dipelajari dan juga cara pencegahannya. Nah, di sini juga ada juga cara pencegahan yaitu dengan A, B, C. Oke. Menjelaskan mulai dari pemaparan materi, mulai dari pengertian HIV/AIDS. Nah, di mana HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. Nah, HIV ini menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi.
Nah, AIDS ini adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Nah, di sini ada beberapa cara penularannya. Cara penularannya itu yaitu yang pertama, HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Nah, cairan yang berpotensi mengandung HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu. Nah, penularan HIV ini dapat terjadi melalui berbagai cara, misalnya melalui kontak seksual, kontak dengan darah atau sekret yang infeksius, ibu ke anak, dan selama masa kehamilan persalinan, dan juga pemberian ASI atau air susu. Nah, materi ini yang akan menjadi bahan untuk kita membuat PowerPoint atau membuat leaflet untuk dilakukan penyuluhan. Nah, di sini sudah ada penjelasannya tentang melalui seksual seperti apa, melalui transfusi darah, melalui jarum suntik, kemudian melalui silet, melalui transportasi organ pengidap HIV, kemudian penularan dari ibu ke anak. Nah, ini kebanyakan infeksi ini terjadi pada anak dari ibunya. Kemudian penularan HIV melalui pekerjaan, misalnya pekerja kesehatan dan juga petugas laboratorium. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang tidak dapat menyebabkan HIV. Nah, misalnya kontak fisik, memakai milik penderita, misalnya menggunakan tempat duduk toilet, handuk, peralatan makan, maupun peralatan kerja penderita dari HIV/AIDS. Nah, ini tidak akan menular. Kemudian dari gigitan nyamuk, dan kemudian mendonorkan darah bagi orang yang sehat dan tidak dapat tertular HIV. Oke, selanjutnya gejala klinis. Nah, gejala klinisnya sini juga menjelaskan gejala-gejalanya, yaitu berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan, kemudian diare kronis dalam berlangsung 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, kemudian penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, kemudian demensia atau HIV encephalopathy. Nah, selain terdapat dari gejala mayor tadi, terdapat juga gejala minor. Misalnya batuk menetap lebih dari 1 bulan, kemudian dermatitis, kemudian adanya herpes zoster, multis mental, dan juga herpes zoster berulang. Nah, kemudian adanya Candida orofarinea. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fase. Nah, fase awal ini di mana adalah pada awal infeksi, kemudian fase lanjut, ini dia infeksi selama 8 atau 9 tahun, atau bisa lebih, ini adalah fase lanjut. Kemudian fase akhir, yaitu selama fase akhir dari HIV yang terjadi sekitar 10 tahun atau lebih setelah terinfeksi. Nah, kemudian di sini juga ada cara pencegahannya. Cara pencegahannya itu ada dengan mencegah penularan melalui hubungan seks. Jadi, jangan berganti-ganti pasangan guna minimalkan kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian, mencegah penularan melalui alat-alat yang tercemar. Nah, jadi ketika hendak menggunakan alat-alat yang menembus suntik, mencegah darah, jarum tato, jadi kita harus menghindari alat-alat yang tercemar oleh cairan dari yang mengidap HIV. Kemudian selanjutnya adalah mencegah penularan lewat darah, yaitu melalui transfusi darah. Nah, selanjutnya di sini telah dikembangkan konsep ABC untuk mencegah HIV. Nah, yang pertama itu adalah abstinence atau menghindari. Nah, di mana metode pencegahan yang paling efektif dengan cara menghindari hubungan seks dan perilaku berisiko tinggi. Kemudian B, yaitu B fightful atau setia. Nah, itu artinya jangan berganti-ganti pasangan meningkatkan risiko terinfeksi HIV. Kemudian C, yaitu kondom, yaitu menggunakan kondom, di mana ketika melakukan hubungan seksual dengan perlindungan untuk mencegah penularan penyakit termasuk HIV. Nah, ini adalah contoh pemaparan materi yang akan menjadi bahan untuk melakukan penyuluhan. Nah, selanjutnya kita akan membuat penutup. Nah, kata-kata penutup. Nah, di sini misalnya saya akan membuat kata-kata penutup
untuk HIV/AIDS. Nah, ini misalnya saya akan menyimpulkan dari SAP ini, di mana saya menyimpulkan bahwa AIDS adalah singkatan di mana AIDS, di mana saya akan menjelaskan bahwa di sini saya akan menjelaskan bahwa HIV/AIDS adalah penyakit menular seksual, adalah penyakit menular seksual, eh, penyakit menular seksual yang bisa ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, kemudian sekret, kemudian melalui sperma, dan juga air susu ibu atau ASI. Nah, cara untuk pencegahannya itu cara pencegahannya yaitu jangan berganti-ganti pasangan, berganti pasangan, kemudian yang berganti-ganti pasangan, kemudian kita mencegah penularan darah. Di sini saya bilang, lewat darah dan juga mencegah penularan melalui alat-alat yang beracun. Lalu sampai kesimpulannya dalam penutup. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan perpustakaan. Misalnya ini materinya atau bagian pemaparan materi ini kita ambil dari siapa, kita juga akan memaparkannya di bagian daftar pustaka. Oke, seperti inilah contoh dalam pembuatan satuan acara pemilihan atau SAP. Oke, sekian yang bisa saya bagikan. Baik, sekian yang bisa saya bagikan tentang cara pembuatan SAP. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Gotta find my way to you.